Pangeran Siddhartha Gautama lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ayahnya adalah Raja Suddhodana, pemimpin kerajaan Sakya, dan ibunya adalah Ratu Mahamaya. Menurut tradisi Buddhis, sebelum melahirkan, Ratu Mahamaya bermimpi seekor gajah putih memasuki lambungnya. Mimpi ini dianggap sebagai pertanda bahwa anak yang akan lahir memiliki masa depan yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju kampung halamannya untuk melahirkan, Ratu Mahamaya berhenti di Taman Lumbini. Di sanalah Pangeran Siddhartha dilahirkan. Saat Pangeran Siddhartha Gautama lahir di Taman Lumbini, terjadi berbagai peristiwa ajaib. Ratu Mahamaya melahirkan beliau dengan berdiri sambil memegang dahan pohon sal, dan bayi Siddhartha lahir dari sisi kanan ibunya. Begitu lahir, beliau langsung berjalan 7 langkah ke 4 arah, dan di setiap langkahnya muncul bunga teratai. Sambil menuju ke langit dan ke bumi, beliau bersadar bahwa ini adalah kelahiran terakhirnya. Alam pun ikut bersorak, langit cerah, turun hujan bunga, angin bertiup lembut, orang sakit menjadi sembuh, dan semua makhluk merasa damai. Dua naga bernama Nanda dan Upananda memandikan bayi itu dengan air hangat dan dingin dari langit. Beberapa hari kemudian, Pertapa Asita datang ke istana. Setelah melihat bayi Siddhartha, ia meramalkan bahwa anak ini akan menjadi seorang raja dunia atau seorang Buddha yang tercerah apabila memilih meninggalkan kehidupan istana. Asita bahkan menangis bukan karena sedih terhadap masa depan Siddhartha, tetapi karena ia merasa tidak akan hidup cukup lama untuk mendengarkan ajaran Buddha. Namun kebahagiaan keluarga tidak berlangsung lama. 7 hari setelah melahirkan, Ratu Mahamaya meninggal dunia. Siddhartha kemudian diasuh oleh bibinya Mahapajapati Gautami yang merawat dengan penuh kasih sayang. Raja Suddhodana ingin agar putranya menjadi seorang raja besar. Oleh karena itu, beliau berusaha melindungi Siddhartha dari segala bentuk penderitaan. Siddhartha tinggal di istana yang mewah, mendapatkan pendidikan terbaik, belajar ilmu pemerintah, memanah, berkuda, seni, dan berbagai keterampilan yang lainnya. Ketika dewasa, beliau menikah dengan putri Yasodhara dan memiliki putra bernama Rahula. Walaupun memiliki semua yang diinginkan banyak orang, Siddhartha sering memikirkan makna kehidupan. Ia merasa bahwa kemewahan belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Suatu hari, Siddhartha meminta izin keluar dari istana bersama kusilnya Cana. Dalam perjalanan pertama, beliau melihat seorang lelaki tua. Beliau terkejut melihat tubuh yang lemah dan lembut yang memutih. Cana menjelaskan bahwa semua orang pasti akan menjadi tua. Pada perjalanan berikutnya, beliau melihat seseorang yang sedang sakit. Untuk pertama kali, Siddhartha mengetahui bahwa penyakit dapat menyerang siapa saja. Kemudian, beliau melihat iring-iringan jenazah. Cana menjelaskan bahwa setiap makhluk yang lahir pada akhirnya akan meninggal. Terakhir, beliau melihat seorang petapa yang hidup sederhana, namun wajahnya tampak damai. Cana menjelaskan bahwa petapa meninggalkan kehidupan dunia untuk mencari kebenaran. 4 peristiwa ini mengubah cara pandang Siddhartha terhadap kehidupan. Beliau menyadarkan bahwa tidak ada kekayaan ataupun kekuasaan yang mampu menghindarkan manusia dari usia tua, sakit, dan kematian. Pada usia sekitar 29 tahun, Siddhartha mengambilkan keputusan besar. Pada malam hari, beliau meninggalkan istana, keluarga, dan seluruh kemewahan untuk mencari jalan mengakhiri penderitaan. Beliau ditemani kusilnya Cana dan menunggang kuda Kantaka hingga mencapai perbatasan kerajaan. Di sana, beliau memotong rambutnya, mengganti pakaian kerajaan dengan pakaian seorang petapa, lalu menyuruh Cana dan Kantaka kembali ke istana. Gautama belajar kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Beliau berhasil menguasai ajaran kedua guru tersebut, tapi merasa masih belum menemukan jawaban mengenai cara mengakhiri penderitaan. Beliau kemudian menjalani pertapaan yang sangat berat selama 6 tahun bersama 5 petapa lainnya. Beliau makan sangat sedikit hingga tubuhnya menjadi sangat kurus dan lemah. Pada akhirnya, beliau menyadari bahwa menyiksa diri bukanlah jalan menuju kebijaksanaan. Tubuh yang terlalu lemah justru membuat pikiran sulit berkonsentrasi. Saat tubuhnya hampir tidak sanggup lagi bertahan, seorang gadis desa bernama Sujata memberikan semangkuk bubur susuk pada beliau. Setelah menerima makanan tersebut, tenaga petapa Gautama pulih kembali. 5 petapa yang sebelumnya menemaninya mengira beliau telah menyerah sehingga meninggalkannya. Namun sebenarnya beliau telah menemukan prinsip yang sangat penting, yaitu
yaitu tidak hidup dalam kemewahan tetapi juga tidak menyiksa diri secara berlebihan. Ajaran jalan tengah menjadi salah satu dasar penting dalam agama Buddha. Setelah tubuhnya kembali kuat, petapa Gautama menuju Bodha Gaya dan duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Beliau bertekad tidak akan bangkit sebelum menemukan kebenaran. Selama bermeditasi, beliau menghadapi berbagai godaan dari Mara. Dalam keajaran Buddha, Mara melambangkan rasa takut, keserakahan, kemarahan, kesombongan, dan keraguan yang ada dalam diri manusia. Walaupun menghadapi banyak rintangan, petapa Gautama tetap tenang, fokus, dan tidak menyerah. Pada malam bulan purnama di bulan Waisak, ketika berusia sekitar 35 tahun, petapa Gautama mencapai penerangan sempurna atau Bodhi. Beliau memahami bahwa semua penderitaan memiliki sebab, penderitaan dapat diakhiri dan ada jalan untuk mengakhirinya. Pemahaman ini kemudian dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. Sedangkan cara melaksanakan dijelaskan melalui jalan mulia berunsur 8. Sejak saat itu, beliau dikenalkan sebagai Buddha Gautama yang berarti yang telah tercerah. Beliau kemudian memutuskan untuk membagi ajarannya kepada semua orang agar mereka juga dapat terbebas dari penderitaan.